Saudara-saudara Yesus kasihi, mari kita mendengar renungan Tuhan pada pagi hari ini. Renungan ini berbicara tentang pilihlah Tuhan atau Mamon. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Tuhan, Kau mengatakan, aku tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Seorang hamba hanya boleh mengabdi pada satu Tuhan. Kedaginganku ingin sekali beralih ke dunia ini. Kedaginganku menginginkan gaya hidup mewah, menginginkan mobil yang bagus, rumah yang besar, pakaian yang branded, pesta yang glamor, liburan ke tempat yang eksotik dan mahal, dan hal-hal lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Kehidupan rohani adalah kehidupan yang membosankan bagiku. Aku harus bangun pagi untuk berdoa, harus baca firman-Mu yang kalau kubaca buatku ngantuk, dan firman-Mu sangat membosankan seperti sebuah buku sejarah. Orang-orang Puritan yang gaya hidupnya sederhana, dengan pakaian yang itu saja, yang lelucon-leluconnya kering dan kurang lucu. Orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesusnya yang datang ke dunia untuk menghapus semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan, ketika aku hidup dalam dosa, ketika hidup dalam lumpur dosa, Roh Kudus-Mu menghampiriku, menjamahku dan menarikku dari dunia yang penuh dosa ini. Engkau mencerikan mata rohaniku dan mengatakan bahwa aku adalah anak-Mu. Mengapa aku mau hidup dalam kubangan kotoran seperti ini? Seketika aku tersadar dan malu pada diriku dan padamu. Sepanjang malam aku menangis dan menyesal atas segala kelakuanku yang kotor dan hina ini. Tuhan, ampunilah diriku yang berdosa ini. Siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia mau datang padaku dan menyadarkan aku akan busuknya dunia ini. Ketika aku mulai bertobat, iblis sering mematahkan semangatku dengan cara membisikkan di telinga dan pikiranku bahwa aku adalah orang berdosa. Dosa-dosaku sudah terlalu banyak dan tidak dapat diampuni. Bahkan kematian-Mu di kayu salib tidak dapat mengampuni dosa-dosaku tersebut. Mendengar perkataan iblis tersebut, aku kalut, aku takut. Tuhan, aku tidak mau masuk neraka. Tuhan, benarkah dosa-dosaku sudah terlalu banyak sehingga darah-Mu yang kudus tidak dapat mengampuniku? Tapi Roh Kudus mengingatkanku akan satu ayat yang buat aku bangkit lagi dan percaya bahwa karya salib-Mu telah sempurna dan semua dosa-dosaku telah diampuni. Itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus semua orang yang percaya padamu. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Biarlah mulai sekarang aku akan menjadi pengikut-Mu. Aku akan memilih-Mu Tuhan, dan aku hanya mengabdi padamu. Biarlah Engkau menjadi Tuhanku dan Allahku. Ayat penutup pada malam siang pagi hari ini adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Tentang Dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Saudara-saudara Yesus kasihi, berapa kali saya bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa dosa-dosanya terlalu banyak tidak dapat diampuni. Ia berkata bahwa ia sering mendengar bisikan suara-suara dari iblis yang mengatakan bahwa dosa-dosa tersebut tidak dapat diampuni lagi dan mereka menjadi putus asa. Ini benar ya saudara-saudara, berapa orang datang ke tempat saya seperti yang Alkitab katakan, walaupun desamu merah seperti kirmis, akan membuat putih menjadi salju. Jadi saudara-saudara yang masih terikat oleh ketakutan bahwa dosa-dosa tidak diampuni, percayalah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni semua dosa-dosa kita asal kita percaya kepadanya. Dan juga saudara-saudara, biarlah kita jangan berbuat dosa itu lagi. Yang saya maksudkan ialah kita harus lepaskan diri kita dari semua dosa-dosa tersebut. Karena jika kita tetap lekat pada dosa-dosa tersebut, maka akan makin banyak penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus sudah berikan karunia-Nya tidak akan mendapat penghukuman lagi. Karena itu marilah kita dengan penuh kasih karunia datang ke hadapan tata Allah dan berkata, Bapa, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Biarlah aku menjadi anak-Mu. Biarlah aku sama seperti Engkau, berusaha hidup kudus, berusaha hidup suci dan pikiran, kata dan perbuatan. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda.